Wa yamshi fil ardi wal ardu tastaghfirullah. Di mana tempat apapun yang pian lewati dari rumah pian, turun dari rumah tadi, itu turunnya dari rumah sampai kembali ke rumah kita selesai acara ini selalu didoakan oleh malaikat dengan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang pian lewati jamadat, benda yang mati, mau itu pohon, mau itu batu, mau itu kerikil, semuanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tastaghfir, memintakan ampun kepada orang tadi. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lah, dan setiap pagi dan sore di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha wa anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada wa ala alihi wa sahbihi alladhina muqtafina sabilahu ila ihjamin wa imda. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaqa wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Ali bin Habib Aidrus Barakwan dan para habaib yang lain, para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru, para asatid yang kita muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, membicarakan tentang bagaimana hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan huffatul jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang mana bertentangan dengan hawa nafsu yang bagus. Ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, maka nafsu kita mengajak supaya tidak melakukan kebaikan. Ketika kita ingin bersedekah, ketika ingin sholat berjamaah, ketika hadir majlis ataupun sholat malam, maka apabila kita tidak bisa melawan dengan nafsu ini, maka kita akan kalah dengan nafsu itu. Al-Imam Busairi di dalam Qasidatul Burdahnya menyebutkan, an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftinhu yamfatimi. Nafsu itu diumpamakan beliau seperti anak yang kecil, anak halus. Itu kalau dibiarkan, dia ingin selalu menyusu dengan ibunya setahun, 2 tahun, sampai ada waktu yang ibunya itu berusaha supaya anak tadi tidak menyusu lagi. Kadang-kadang maaf orang Banjar mungkin dikasih asam kamal dulu kan. Jadi anaknya tuh ketika menyusu terasa masam, sekali 2 kali maka tidak lagi untuk menyusu itu. Seperti itu nafsu. Nafsu kalau kita bisa lawan maka dia akan kalah nafsu itu. Seperti itulah yang diumpamakan Imam Al-Busairi, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, di satu tempat di Hadramaut bernama Wadi Subaih. Beliau seseorang yang istiqamah senantiasa qiyamul lail, menghidupkan malam atau salat tahajud. Dikisahkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgab di dalam tausiah beliau, bahwasanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini orang yang selalu di tengah malamnya mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Apa itu? Salat sunnah yang beliau istiqomahkan, walaupun kata anak beliau Al-Habib Abdurrahman mengisahkan di dalam kitab, ketika ayahku itu sakit humma, meriang, bahkan selimut di Hadramaut tidak sama dengan selimut kita, tentunya lebih tebal selimut itu karena dinginnya pun jauh lebih dingin di tempat kita, ekstrim ya. Jadi kata anaknya itu, ketika dilapis 2 selimut itu, abah ini Al-Habib Hasan itu dirasakan panas tubuhnya itu, saking sakitnya tuh, benar-benar beliau itu mengalami sakit meriang.
yang kadarnya tinggi. Tapi apa kata Habib Hasan? Ketika jam ba'da muntasifil lail, ketika jam 2 beliau menepuk pahanya. Dia ya nafsu gum, ya nafsu gum, kata beliau. Wahai nafsu, bangun. Wahai nafsu, jangan engkau jangan engkau mengganggu saya. Apa yang beliau lakukan? Walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, beliau setiap malam sholat tahajud. Rakaat pertama khatam Al-Quran, di rakaat kedua membaca 90.000 kali suratul Ikhlas. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba. Dan ini selalu istiqamah. Beliau bisa melawan. Karena sholat tahajud disebutkan da'bus sholihin. Dan ini adalah nafsu yang biasa kita malas ataupun tidak bisa melaksanakannya. Amal ibadah itu semakin sulit kita untuk mengerjakannya, tentunya amal itu semakin besar fadilah karunia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan ats-tsawab biqadri ta'ab. Pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar capeknya dia. Sekedar bagaimana pengorbanan dia untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia untuk mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pian kadang-kadang semakin jauh mendatangi majlis ini maka semakin berat ujiannya. Tetapi ketahuilah, tidaklah orang-orang yang senantiasa duduk di majlis-majlis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man ahabba ayandura ila utaqaillah minan nar falyandur ila almuta'allimin fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alim illa kataballah biquli qadamin ibadata sana. Kita tahu ini ada yang datang dari Damit, datang dari mana, yang mana mereka datang ke sini mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu yang mulia, warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harus faham dan mengerti. Di dalam kabar gembira ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dan menjanjikan satu kenikmatan, menjanjikan satu pahala yang besar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan didapatkan orang di dunia, sekedar bagaimana dia mau mengambil keutamaan yang besar ini. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Nabi, demi Allah yang mana diriku ini di dalam kekuasaannya, demi Allah yang mana diriku ini di dalam kudratnya Allah Subhanahu wa taala, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alim illa qataballah biquli qadamin ibadat sana. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Man ahabba ayanzura ila utaqaillah minan nar. Barang siapa yang ingin di dunia ini menyaksikan, melihat orang-orang yang akan diselamatkan, utaqa, dimerdekakan, dijauhkan daripada api neraka, falyanzur ilal muta'allimin. Lihat, pandang, perhatikan orang-orang yang mengisi waktunya, meluangkan di sela-sela kesibukannya untuk duduk-duduk di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya pian seberataan ke majlis ini, kata Nabi, dengan sumpahnya beliau berarti perkara yang sangat penting, perkara yang betapa mulia yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di majlis seperti ini, datangnya ke tempat ini, setiap langkahnya mendapatkan ibadah setahun. Tidak cukup di situ. Yang kedua kata Nabi, wa bana lahu madinata fil jannah, dan dibangunkan baginya fi kulli qadamin wa fi kulli qadamin banallahu lahu madinah fil jannah. Setiap langkah, bukan setiap kali hadir, bukan setiap kali hadir, setiap langkah, setiap langkahnya pian hadiah, yaitu kota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hadiah. Hadiah bagi orang-orang
yang senantiasa mau duduk-duduk di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa yamshi fil ardi wal ardu tastaghfirullah. Di mana tempat apapun yang pian lewati dari rumah pian, turun dari rumah tadi, itu turunnya dari rumah sampai kembali ke rumah kita selesai acara ini, selalu didoakan oleh malaikat dengan ampunan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang pian lewati, jamadat, benda yang mati, mau itu pohon, mau itu batu, mau itu kerikil, semuanya apa? Kata Nabi SAW, tastaghfir, memintakan ampun kepada orang tadi. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lah, dan setiap pagi dan sore di dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkat majlis-majlis ini Allah angkat bala, musibah dan penyakit, khususnya rebu yang akan datang dikenal dengan akhir daripada bulan Safar, disebut Arba Mustakmir, yang mana turun menurut ahlu kasyaf di dalam kitab Kanzun Najah was Surur 3.200 bala, 320.000 bala, maaf, 320.000 bala turun. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan bala, musibah dan penyakit. Mudah-mudahan Kecamatan Batu Ampar khususnya, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.